tapi hanya ada satu yang bisa disebut empuk. Gandring namanya. Gandring namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sinar Manja, pernahkah kamu mendengar tentang benda-benda pusaka yang memiliki kekuatan mistis? Di Indonesia, banyak sekali cerita tentang benda-benda pusaka yang memiliki kekuatan luar biasa. Bahkan konon katanya ada yang mampu melindungi pemiliknya dari bahaya, mendatangkan kekayaan, dan bahkan mengusir roh jahat. Nah, di episode kali ini, Sinar Manja akan mengajak teman-teman semua untuk menjelajahi 5 benda pusaka yang konon katanya begitu mistis di Indonesia. Apa sajakah benda tersebut? Yuk kita saksikan bersama-sama. 1. Keris Empu Gandring. Keris Empu Gandring adalah salah satu keris paling terkenal di Indonesia. Keris ini diyakini memiliki kekuatan magis yang luar biasa. Konon katanya, keris ini mampu membuat pemiliknya menjadi raja yang adil dan bijaksana. Keris Empu Gandring adalah sebuah warisan budaya yang tak ternilai harganya bagi Indonesia. Tak hanya sekadar senjata tradisional, keris ini juga menjadi simbol kekuatan magis yang luar biasa. Konon katanya, pemilik keris Empu Gandring akan mendapatkan kebijaksanaan dan keadilan, menjadi seorang raja yang dihormati dan disegani oleh rakyatnya. Keris Empu Gandring adalah senjata pusaka yang terkenal dalam sejarah berdirinya Kerajaan Singasari. Keris ini dikenal memiliki kutukan yang dikeluarkan oleh pembuatnya yang bernama Empu Gandring. Isi kutukan Empu Gandring adalah bahwa keris ini akan meminta 7 korban dari kalangan penguasa Kerajaan Singasari. Kutukan keris ini pun benar-benar berlaku, yang mengakibatkan terbunuhnya raja-raja Kerajaan Singasari. Keris Empu Gandring merupakan keris yang dipesan oleh Ken Arok, yang pada awal abad ke-13 menjadi prajurit dari Tumapel, sekarang Singasari, di Malang. Keris ini dipesan oleh Ken Arok untuk menghabisi majikannya sendiri, yaitu Tunggul Ametung, yang saat itu menjadi aku atau camat di Tumapel. Hal ini dilakukan karena Ken Arok jatuh cinta dengan istri Tunggul Ametung, yang bernama Ken Dedes. Ken Arok kemudian memesan keris kepada seorang pandai besi terkenal bernama Empu Gandring. Empu Gandring menjanjikan keris ampuh untuk membunuh Tunggul Ametung yang sakti dalam waktu 1 tahun. Namun, selang beberapa bulan, Ken Arok sudah tidak sabar. Ia pun nekat merebut keris yang belum sempurna dan menusukkannya ke dada Empu Gandring hingga tewas. Dalam keadaan sekarat, Empu Gandring mengutuk kalau keris itu nantinya akan membunuh 7 orang penguasa, termasuk Ken Arok dan anak cucunya. 2. Tombak Kiai Pleret. Tombak Kiai Pleret adalah tombak pusaka yang dimiliki oleh Keraton Yogyakarta. Tombak ini diyakini memiliki kekuatan magis untuk melindungi keraton dan rakyatnya dari bahaya. Di kegelapan malam yang sunyi, tombak Kiai Pleret menjulang gagah, menjadi penjaga setia Keraton Yogyakarta. Dipercaya sebagai pusaka penuh kekuatan magis. Tombak ini tak hanya sebuah senjata, tapi juga lambang kekuasaan dan perlindungan bagi kerajaan dan rakyatnya. Setiap ukiran di tombak itu menceritakan kisah-kisah legendaris, dari masa lalu yang jauh hingga masa kini. Kisah tentang keberanian para prajurit yang mempertahankan tanah air, dan kebijaksanaan sang raja dalam menjaga kedamaian. Tombak ini bukan hanya benda mati, tapi juga pemandu arah bagi yang memegangnya, mengingatkan akan tanggung jawab untuk melindungi kebenaran dan keadilan. Setiap sentuhan pada tombak itu seolah menyentuh sejarah yang hidup, membangkitkan semangat para pahlawan yang telah tiada. Sebagai penjaga kesucian dan keutuhan, tombak Kiai Pleret tetap berdiri tegak, siap menghadapi segala tantangan dan ancaman yang mengancam Keraton Yogyakarta. Dengan kekuatan magisnya,
tombak ini menjadi lambang kebesaran dan keadilan, menginspirasi generasi-generasi selanjutnya untuk selalu berjuang demi kebaikan dan kebenaran. Konon katanya, tombak ini mampu terbang dan menyerang musuh dengan sendirinya. Tombak ini juga dikabarkan dapat menyembuhkan penyakit dan mendatangkan rezeki. 3. Batu merah D5. Batu merah D5 adalah batu akik yang diyakini memiliki kekuatan magis untuk meningkatkan kewibawaan, pesona, dan kekebalan tubuh. Dalam dunia yang kaya dengan mitos dan kepercayaan mistis, batu merah D5 telah lama dipandang sebagai batu yang memiliki kekuatan magis. Dipercaya oleh beberapa budaya dan tradisi, batu ini dianggap memiliki kemampuan untuk meningkatkan kewibawaan, pesona, dan bahkan kekebalan tubuh bagi yang memilikinya. Batu merah D5 dengan warnanya yang merah menyala telah menjadi simbol kekuatan dan keberanian. Dianggap sebagai batu yang melambangkan kehidupan, batu ini diyakini mampu memberikan energi positif yang kuat kepada pemakainya. Banyak yang percaya bahwa memakai batu ini dapat membantu seseorang menemukan kekuatan dalam diri mereka sendiri, memberikan keyakinan pada diri sendiri, serta meningkatkan daya tarik dan pesona alami yang dimiliki. Selain itu, dalam beberapa kepercayaan, batu merah D5 juga dianggap memiliki kekuatan untuk meningkatkan kekebalan tubuh. Dipercaya dapat membantu menguatkan sistem kekebalan tubuh. Batu ini diyakini dapat melindungi pemakainya dari berbagai penyakit dan gangguan kesehatan. Meskipun begitu, penting untuk diingat bahwa kekuatan magis yang dikaitkan dengan batu merah D5 lebih bersifat simbolis dan spiritual daripada ilmiah. Keberadaan batu ini dalam kehidupan sehari-hari mungkin lebih mengandalkan keyakinan dan persepsi individu daripada bukti ilmiah yang konkret. Dengan demikian, bagi mereka yang mempercayainya, batu merah D5 dapat menjadi sarana untuk meningkatkan kewibawaan, pesona, dan kekebalan tubuh. Bagi yang lain, batu ini mungkin hanya merupakan simbol dari kekuatan dan keberanian yang ada dalam diri setiap individu. Batu ini juga dikabarkan dapat mendatangkan kekayaan dan membuka jalan rezeki. Banyak orang yang mencari batu ini untuk dijadikan jimat atau azimat. 4. Wesi kuning. Wesi kuning adalah benda pusaka yang terbuat dari besi kuning. Benda ini diyakini memiliki kekuatan magis untuk melindungi pemiliknya dari bahaya dan ilmu hitam. Wesi kuning atau besi kuning, sebuah benda pusaka yang bersemayam dalam kepercayaan masyarakat Jawa, memiliki aura magis yang mengagumkan. Terbuat dari besi kuning, benda ini dipercaya memiliki kekuatan luar biasa untuk melindungi pemiliknya dari bahaya dan ilmu hitam. Legenda yang melingkupi wesi kuning membawa kita pada cerita yang kaya akan mitos dan keajaiban. Konon, keberadaan wesi kuning tidaklah sembarangan. Benda ini dipercaya hanya muncul kepada orang-orang tertentu yang memiliki ketulusan hati dan niat yang baik. Sejak zaman dahulu, wesi kuning telah dianggap sebagai lambang keberanian, kekuatan, dan perlindungan. Pemilik wesi kuning diyakini akan terhindar dari segala bentuk malapetaka dan bahaya yang mengancam. Dalam kehidupan sehari-hari, kehadiran wesi kuning menjadi penanda kekuatan spiritual yang melekat pada pemiliknya. Setiap kali benda ini dipandang, seseorang akan teringat akan kekuatan alam yang melindungi dan menguatkan. Namun, meski dipercaya memiliki kekuatan magis yang luar biasa, wesi kuning juga mengajarkan kepada pemiliknya untuk tetap rendah hati dan berbuat baik kepada sesama. Kekuatan sejati berasal dari hati yang tulus dan niat yang bersih. Sebagai warisan budaya yang kaya akan nilai-nilai kearifan lokal, wesi kuning tidak hanya sekadar benda mati, tetapi juga simbol kekuatan spiritual yang menginspirasi dan memberikan keyakinan kepada siapapun yang memilikinya. Konon katanya, wesi kuning tidak bisa ditembus oleh senjata tajam. Benda ini juga dikabarkan dapat membuat pemiliknya menjadi kebal dan tahan terhadap serangan fisik. Dan yang terakhir, 5. Kol buntet.
Kolbuntet adalah cangkang siput yang diyakini memiliki kekuatan magis untuk mendatangkan rezeki dan kekayaan. Dalam legenda Nusantara, Kolbuntet dikenal sebagai cangkang siput yang dipercaya memiliki kekuatan magis untuk mendatangkan rezeki dan kekayaan bagi pemiliknya. Dipercaya bahwa cangkang ini memiliki energi yang dapat mengundang keberuntungan dan kemakmuran ke dalam kehidupan seseorang. Kisah Kolbuntet setelah melintasi generasi menjadi bagian dari kekayaan budaya Indonesia. Di balik bentuknya yang sederhana, terdapat filosofi yang dalam, mengajarkan kita tentang kepercayaan dan keyakinan dalam menghadapi kehidupan. Bagi yang percaya, Kolbuntet bukan hanya sekadar cangkang, melainkan sebuah simbol spiritual yang memancarkan energi positif. Sebagai simbol, Kolbuntet mengajarkan kita untuk selalu bersyukur atas rezeki yang telah diberikan, sekaligus mengingatkan kita untuk tetap rendah hati dalam meraih kesuksesan. Ia mengajarkan bahwa kekayaan sejati bukan hanya dalam bentuk materi, melainkan juga dalam keberkahan hidup dan kebahagiaan yang sejati. Dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat belajar dari Kolbuntet untuk selalu menghargai setiap rezeki yang datang, sekecil apapun itu. Berbagi dengan sesama dan membantu yang membutuhkan adalah cara untuk memperbanyak keberkahan dalam hidup kita. Ya, dengan demikian kita dapat merasakan kekuatan magis Kolbuntet dalam membawa kedamaian dan kebahagiaan dalam kehidupan kita. Konon katanya, Kolbuntet dapat menarik uang dan harta benda kepada pemiliknya. Benda ini juga dikabarkan dapat membantu pemiliknya dalam mencapai kesuksesan dalam bisnis dan pekerjaan. Nah, Sobat Sinar Manja, itulah 5 benda pusaka paling mistis di Indonesia. Bagaimana? Apakah di antara sobat ada yang mempunyai pengalaman dan bahkan mungkin mempunyai benda-benda tersebut? Jangan lupa tulis komentar dan berbagi pengalaman sobat di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini jika Sobat Sinar Manja suka. Sampai jumpa di episode-episode video mistis selanjutnya.